Hai semua. Em, Hari ini bakal ngobrol-ngobrol dengan Mbak Edith dari Edith House. Oke, sudah boleh join everyone yang tertarik untuk ngobrol-ngobrol soal EcoPrint hari ini. Eh, Mungkin Mbak Edith boleh join kalau udah ada. Aku tunggu. Oke, halo semua. Hai. Hari ini saya Dora dari Duanyam. Saya Creative Director dari Duanyam. Hari ini mau ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Edith dari Edith House. Mau ngobrol tentang EcoPrint, tren EcoPrint di Indonesia. Oke. Indonesia. Oke, aku mau pin komennya dulu. Oke, mungkin kita tunggu dulu Mbak Edith supaya online kita bisa ngobrol rame-rame. Eh, oke, kita tunggu. Halo dari Arifin. Ya, Mbak Edith kemana ya Mbak Edith ya, belum datang nih. Hari ini seru acaranya untuk ngobrolin EcoPrint. Mungkin nanti ada yang tertarik untuk ngomongin EcoPrint untuk kain-kain yang suka fashion, atau apa aja sih teknik-teknik EcoPrint. Itu bisa join, nanti bisa nanya-nanya juga di kolom chat di bawah. Mungkin aku bisa cerita dulu sedikit buat teman-teman kreologi di sini. Saya siapa sih? Ini ikuti hari ini pengen ngobrol-ngobrol. Saya Dora, perkenalkan. Hai, saya dari Duanyam. Hai Oci. Saya dari Duanyam. Saya bertugas sebagai kepala pimpinan kreatif. Jadi handle banyak bagian produk. Saya juga tertarik sekali sama fashion. Tuh, Mbak Edith sudah join ya. Mbak Edith boleh request untuk join ngobrol-ngobrol. Hari ini saya dari kreologi, pengen ngobrol-ngobrol sama Edith House mengenai teknik EcoPrint, tren EcoPrint di Indonesia. Di Duanyam sendiri itu merupakan kewirausahaan sosial yang bergerak di bidang kerajinan tangan. Saat ini kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.300 perempuan di Indonesia. Jadi udah banyak banget dari segala pelosok Indonesia udah kita datengin, udah kita ajak perempuan-perempuan di Indonesia untuk berkarya. Oke, ini ada. Untuk berkarya di NTT, terus di Papua, lalu ada juga yang recently itu menggunakan purun di Kalimantan Selatan. Jadi Duanyam tuh sangat mengerti sekali kendala-kendala UMKM. Nah, hari ini pengen ngobrol sama Mbak Edith. Halo Mbak Edith. Halo Kak Dora, apa kabar? Halo, baik-baik. Wow, itu udah kelihatan ya ininya kain-kain ekoprintnya hasil karyanya Mbak Edith ya. Ya, Iya, oke. Jadi hari ini pengen ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Edith mengenai ekoprint. mm-mm, Em, mm-mm, jadi kita di kreologi ini sangat mengerti kendala UMKM dari manajemen order, dari produksi, dari inventory sampai pengiriman. Jadi ingin sekali kita bisa membagikan pengalaman-pengalaman UMKM dan pelajaran-pelajaran dari Duanyam yang kita semua kita pelajarin
melalui kreologi. Jadi di kreologi ini merupakan sebuah ekosistem yang didasari oleh pengalaman-pengalaman dari Duanyam. Nah, jadi hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Edith. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh langsung tanya di kolom komentar. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya Mbak Edith ya. Ya, Oke. silakan. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Mbak Edith. Edith House tuh siapa sih? Terus kerajinan yang dilakukan tuh apa aja? Boleh cerita-cerita Mbak Edith? Ya, sebelumnya terima kasih Kak Dora, Edit Host sudah di-invite untuk bincang-bincang malam ini di live story-nya. Iya. Ya, saya sebenarnya memang dari dulu menyukai any craft ya Kak, gitu. Dan semakin Ini pasti kalau yang menekuni pas beragam masih craft, kecil nih sering ngulik ya. eh, apa semakin mendalami craft, semakin penasaran sebenarnya. Sampai akhirnya bermimpi suatu saat kepengen menjadikan rumahku ini selain bisa menjadi suatu tempat tempat bersama keluarga, aku juga bisa melakukan sesuatu yang aku sukai gitu ya. Melakukan hobi, kemudian tentunya dari hobi itu aku berharap saya juga bisa menghasilkan sebuah produk yang memang memiliki added value. Selain itu, saya juga punya keinginan membagikan apa yang saya miliki. Jadi makanya terinspirasi kenapa sih kepengen buat edit house seperti itu. Jadi doain ya bisa membuat sebuah kreatif and craft house yang kiranya bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya juga gitu. Oh pasti dong Nah, Mbak Edith, makanya kita hari ini juga pengen ngobrol-ngobrol. Ada apa sih di rumahnya Mbak Edith? Makanya namanya Edith House ya Mbak Edith ya. Karena cita-citanya pengen bikin itu dari rumah. iya betul. Nah, semakin ke sini, kalau dulu tuh saya mulanya senangnya di Kopas gitu. Tetapi semakin ke sini, saya mencintai sebuah karya ekoprint karena melalui ekoprint itu saya merasakan bahwa apa namanya hal-hal yang bisa diciptakan itu dari yang ada di sekitar kita gitu, dan itu semua bahan-bahan alami. Bahkan karena ekoprint tersebut saya juga jadi mendorong kepengen melakukan menanam di sekitar rumah gitu, karena semua hasil karya yang dihasilkan adalah dari daun, bunga, bahkan batang itu ada di sekitar kita, gulma dan Oh ternyata sebagainya, itu ternyata batang bisa tanaman sangat juga bisa untuk ekoprint ya? bisa, iya. Oh, oke. Semua gulma pun juga Kak, gulma gulma pun juga bisa Oh, dimanfaatkan baru ternyata kemarin saya gitu. buang-buangin gulma di taman saya. Harusnya bisa saya simpenin untuk bikin ekoprint di rumah. Oh iya, Harus belajar dulu nih dikirim ke rumah sama saya Mbak aja Edith. Kak. Mungkin bisa diceritain sedikit dulu kali Mbak Edith untuk teman-teman Mm-mm, kita nih yang ada di sini. mm-mm. Ekoprint tuh apa sih? Bisa diceritain untuk teman-teman dulu. Ya, ekoprint. Ekoprint itu sebenarnya dari kata eko artinya ekosistem. Kemudian print kita ketahui artinya mencetak. Jadi salah satu teknik mencetak dari bahan-bahan alami. Teknik pewarnaan, teknik pencetakan dari bahan-bahan alami yang pemulaannya itu dari daun, dari bunga, dari batang seperti yang ada di sekitar kita, dan bahkan semua yang kita manfaatkan itu memang dari bahan-bahan alami. Zat pewarnanya pun juga merupakan bahan alami gitu. Itu yang menarik Oke, dari ekoprint menurut saya. oke. Bisa diceritain tekniknya nggak, Mbak Edith? Jadi mencetaknya tuh gimana sih? Kenapa bisa si daun-daun ini tuh jadi ada cetakannya gitu di kain? Kenapa bisa gitu? Apakah dipakein cat dulu baru ditempel atau kayak gimana?
Oke, tahap pertama kalau kita bermain di sebuah kain dan tentunya kita memilih kain yang berserat alami ya Kak ya. Ya, itu ada tahap namanya scoring. Di scoring ini tahap pembersihan kan kadang sebuah kain itu uh, mengalami suatu proses di pabrik, makanya perlu dicuci dulu gitu. Itu namanya tahap scoring. Setelah tahap scoring itu ada tahapan namanya mordan. Jadi ada untuk mengalami suatu proses penyerapan yang maksimal, proses mordan itu sangat penting gitu. Kemudian dilanjutkan ada proses kita melakukan penataan pola-pola dari daun-daun dengan desain yang kita inginkan. Dari daun yang kita mau, kita ciptakan sebuah pola, sebuah desain. Setelah itu, ini kalau teknik steam ya Kak ya, kalau teknik akan ada dua hal, ada teknik eco ponding, ada teknik steam. Nah, saya jelaskan yang pertama, teknik steam. Setelah kita melakukan penataan daun, itu ada proses steam. Jadi dikukus, kemudian sekitar 1,5 sampai 2 jam. Setelah itu jadi. Nah, untuk jadi mengikat kainnya tuh warna, dikukus dulu gitu ya, Mbak Edit ya? iya betul. Jadi dikukus dulu. Nanti setelah Itu itu, gimana? Berarti kainnya juga nggak bisa banyak-banyak ya, tergantung kukusannya, ukurannya kali ya, Mbak Edit ya? tergantung kukusannya, bener. Oke. Terus? Setelah dikukus, itu hasilnya uh, bisa dibuka selama 2 jam, kemudian jadi deh gitu. Jadi sebuah pewarnaan, pentransferan sebuah pola dari kain uh, berbentuk sesuai dengan motif nih seperti ini Kak gitu. Ini Oke. pakai Itu tuh secang ini gitu. merah-merahnya itu, oh, itu Mm-mm. Ini dikukusnya ketika, di pewarnaannya menggunakan secang itu ketika lagi pencelupannya lalu dikukus atau lagi pas kukusnya tuh, Mbak Edit? Oh ya, aku belum jelasin tadi. Jadi tekniknya itu ada yang pakai teknik satu lembar, kita sebutnya teknik basic gitu ya. Itu Mm-mm. tanpa pembungkus atau blanket kita kenal. Nah, kalau Hmm. pakai blanket itu berarti ada dua warna, ada dua lembar kain yang kita gunakan. Kain utama sama kain pembungkusnya, kain blanket kita sebut. Nah, Hmm. blanketnya ini biasanya kita celupkan dengan zat pewarna alam. Nah, ini kalau Kak Dora tahu secang, minuman penghangat tubuh. Iya, Nah, ini pakai secang, iya, Kak. saya suka minum Ya, tuh di Wedang itu. Uwuh ya. Nah, iya betul. Itu pakai itu. Iya, iya. Ada tinggi gitu. Nah, itu kalau yang tadi saya jelaskan adalah proses pakai steam ya, Kak. Tapi ada yang memang simple, yaitu teknik eco ponding. Itu tidak melalui Oke. proses steam, tetapi melakukan proses pengolahan dengan mentransfer daun-daunan itu ke dalam kain dengan cara dipukul-pukul, cukup Oh, dipukul-pukul oh, daunnya eco gitu, pounding, sehingga pounding tertransfer. dipukul gitu ya. Oke. Uh-uh. Jadi kalau lagi ada banyak Kak Mak, emosi gitu ya, bisa salurkan emosinya sambil bikin eco printing dengan menggunakan teknik eco pounding ya. tapi jangan salah Kak, kita tuh sesama eco printer selalu saling mengingatkan. Karena terus terang dari pengalaman yang ada, setiap karya yang kita hasilkan dengan hati, girang, seneng, itu hasilnya pasti jadi cantik banget. Tapi kalau kita lagi kemerungsung, nggak lagi banyak pikiran, lagi Lagi bad keburu-buru, mood itu gitu nggak bisa ya ambiar. hasilnya juga bagus. Iya Oh, bener, oke. Wah, itu itu berarti berpengaruh banget Kak. mesti mindful banget ya berarti ya. Kak, sorry. Padahal tekniknya tuh bisa sama ya Videonya kayak gitu jelas ya. gak? Aku Gimana? videonya Videonya jelas agak gak? sedikit pecah-pecah. Dari Pecah ya? aku Uh-uh. agak sedikit pecah-pecah. Ada gangguan kah dari Mbak Editnya? Iya, kayak gimana? Ganti koneksi dulu ya, kayaknya blur.
Oh, oke. Bentar. Oke, kita tunggu Mbak Edit lagi. Eh, kita, ya tadi udah dijelasin sedikit sama Mbak Edit. Ternyata EcoPrint itu ada dua cara untuk pentransferan daun kepada kain. Ada yang tekniknya menggunakan steamer, jadi di steam, dikukus, sama ada yang eco pounding. Aku penasaran banget nih yang eco pounding ini kayak apa. Jadi kita tunggu dulu aja Mbak Editnya. Nanti mungkin bisa dijelasin lagi. Teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan boleh ditulis ya di bawah di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Harus bahagia untuk membuat EcoPrint. Wah, ini dari God Hongkwe mungkin udah ini ya, udah pengalaman membuat EcoPrint, terus lagi seneng sama lagi nggak seneng nih hasilnya bisa beda ya. Aku juga penasaran sih apa yang membuat dia bisa hasilnya beda-beda. Teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan boleh ditanya ya. Apa aja? Aku sih udah punya list pertanyaan untuk Mbak Edit. Kita tunggu dulu Mbak Editnya. Oke, produk apa saja? Oke, penasaran? Ada mungkin teman-teman ada yang belum tahu kreologi itu siapa atau apa sih kreologi? Aku pengen cerita juga sedikit. Kreologi itu adalah sebuah ekosistem di mana kita menawarkan bimbingan untuk teman-teman UMKM. Oke, ini Mbak Edit udah datang. UMKM dengan pengalaman yang kita punyai dari Dua Anyam. Jadi, oke, Mbak Edit. Halo Mbak Edit. Mau dong. Aku mau dong, Ma. Oke, salah tadi itu bukan Mbak Edit ya. Oke, ya, jadi di Kreologi menawarkan solusi yang menyeluruh dari kita itu adalah sebuah komunitas dari wadah berjejaring dengan pelaku usaha lainnya. Jadi untuk teman-teman yang sedang menjalankan usaha UMKM itu bisa join Kreologi untuk bisa punya teman-teman dan network yang memadai untuk membantu kesulitan-kesulitannya seperti kegiatan operasional dan membuat perencanaan yang lebih strategis. Halo Mbak Edit, udah bisa join ya? Join videonya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, ini. Oke. Hai Mbak Edit. Ya, sedikit Ya, pecah-pecah, masih lebih pecah-pecah. tepatnya lebih pecah daripada yang sebelumnya. Gimana? Iya, Oh, malahan. lebih Kalau di lebih aku pecah sih dari kayak gitu. Mungkin sebelumnya. teman-teman ada yang bisa bantu Oh, jawab kali ya. Dari teman-teman, kira-kira pecah nggak Mbak Editnya atau di aku doang ini? lebih pecah ya. Ya, Oke, kita tunggu dulu dari Mbak Edit. Oke, ini udah lebih lancar nih Mbak Edit. Oke, udah nih, udah lebih bagus ya. oke. Iya, tidak apa-apa. Emang Maaf ya, ini selama ada PSBB ini kesalahan tuh teknis. hal-hal teknis seperti ini sudah biasa. Iya, oke. Jadi kembali ke tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol. Ya, Mbak gimana Edit Kak? udah sempat cerita dari teknik EcoPrint itu ada dua Mhm. jenis, ada yang steam sama eco pounding ya. Dan tadi sempat diceritain juga ternyata kalau lagi bikin
eco printing itu nggak boleh lagi bad mood, kalau nggak nanti hasilnya nggak bagus. Em, Betul. Iya, Oke, iya, benar mungkin banget bisa itu. diceritain nih, Mbak Edith, apakah ada bahan baku yang spesifik yang digunakan dan aku pengen tahu apakah ada jenis daun yang bisa atau tidak bisa digunakan gitu. Apakah bisa misalnya pakai kaktus gitu? Apakah pernah Mbak Edith udah pernah eksperimen? Waduh, jangan Pengen Kak, tahu ntar aja sih. tangannya luka. Ya. Eh, Oke, semakin semakin ke sini trennya semakin ekoprinter Indonesia itu semakin kaya terhadap berbagai teknik kalau saya pelajari ya. Hmm. Kalau dulu hanya daun-daun tertentu Kak, biasanya itu daun-daun yang spesial. Dari pertama yang saya kenal ekoprint itu jati. Jati itu jadi primadona karena memang jati itu memiliki tanin yang cukup tinggi gitu. Jadi daun-daun yang memiliki tanin tinggi itu biasanya memang diandalkan sama para ekoprinter. Tetapi semakin kesini trennya kita semakin mencoba. Ternyata berbagai daun, berbagai bunga itu bisa dihasilkan gitu. Meskipun ya memang kita perlu uji coba ya. Emang kalau explore ekoprint itu kuncinya adalah explore Eksperimen ya, itu. harus semuanya dicobain. Semakin kita, iya benar, kita betul. Jadi semakin kita berani mengeksplor, mencoba antara satu teknik dengan satu yang lain, antara daun, antara bunga yang satu dengan yang lain, itu ternyata wah, gulma sekalipun itu juga bisa dihasilkan gitu untuk menjadi pola Ada pewarnaan. seninya Itu tersendiri Kak. ya untuk Menarik deh jadi pokoknya. teman-teman nih yang punya taman di rumah itu bisa banget belajar teknik ekoprint untuk selama ini kan pas lagi PSBB nih banyak di rumah aja, jadi bisa bikin print-print daun di rumah pakai daun-daun yang ada di taman rumah gitu ya. Jadi kayak guma pun tuh juga bisa ya. Jadi mungkin biasa kan suka tumbuhnya tuh di aspal-aspal gitu ya Mbak Edith ya. Ternyata itu juga bisa dikaryakan ya. Oke, Betul. terus pengen tahu nih Mbak Edith untuk produk Iya. apa aja sih yang bisa dibikin dari hasil ekoprint ini? Oh, oke. Dari kain seperti ini yang ada di sekitar saya, itu bisa jadi pasmina, bisa jadi hijab, bisa jadi kemeja sekalipun, atau mungkin buat kain ya, berpadu dengan kebaya, atau mungkin kanvas itu dipadukan dengan kulit dan sebagainya. Itu kalau kain ya, tas dan sebagainya. Kalau kulit ini ada seperti ini clutch Kak. Oke. Itu. Oh itu Ini kulit. berarti Ini transferan daunnya itu ke bahan kulit ya Mbak Edith ya? Ternyata bisa juga ya? Betul. Ya, iya. Ini jadi kulit domba kita transfer, kemudian dipadukan dengan kulit asli yang ada menarik. pewarnanya. Gitu. Ya, Jadi bisa sebuah clutch macam-macam lucu ya kan? jadinya ya. Ini tas. Ini tas Kak. Kulit juga. Tuh. Bahkan kertas sekalipun juga bisa. Kita bikin agenda, notes, dan sebagainya. Atau jadi dekorasi ruangan yang di frame dan sebagainya Kak. Oh, berarti bisa jadi Banyak artwork sih juga ya fungsinya. yang dipajang di seperti batik ya jadinya ya. Ya, batik kan Betul. kadang-kadang juga suka Betul. ada yang di frame di pajang. Oh, oke. Nih, ini di kertas. Iya. Ini di kertas. Itu. Ini Oke. kertas Kak. Ya. Berarti teknik Ini dari decoupage yang tadi Mbak Edith cerita nih ini ya berkembang menjadi wah ternyata tuh bisa
bisa bisa dimanfaatkan. digunakan Betul. untuk ekoprint ini gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Em, bener, bener banget. Oke, pengen tahu juga nih, Mbak Edi tuh dapat inspirasinya dari mana aja sih untuk membuat printing-printing ekoprint ya Edis House? Apakah misalnya Mbak Edit memang hobi daun Ya, tertentu lalu terinspirasi dari daun tersebut gitu atau gimana Mbak Edit? eh, biasanya sih saya memang suka mengkepoin, suka mengkepoin artisan baik di dalam maupun di luar negeri gitu. Karena mereka cukup unik membuat suatu karyanya, tetapi nggak kalah kok. Eco Printer Oh, Indonesia udah juga ada keren-keren komunitasnya ya karyanya. berarti ya, Eh komunitas Eco Printing terinspirasi Indonesia ya? banyak Kak. Banyak sekali, banyak sekali. Bahkan sekarang ada Oh asosiasinya wow, gitu. oke. Berarti ini teman-teman udah bisa banget nih ya join Mm-mm. Iyalah. teknik ekoprint ini karena aku juga kemarin ini sempat lihat di brand-brand luar negeri ada sudah memakai teknik ekoprint ini untuk fashion show mereka gitu ya. Iya betul. Saya juga kemarin ikut sama Tainen, Tainen, Tainen Inen Signature, join untuk kolaborasi fashion show Kak. Gitu. Jadi dari kain yang kita buat itu kemudian dipadu padan untuk menjadi sebuah busana Oke, gitu. Kemudian kalau di fashion show kan. Gitu. halo, Mbak Edit? Ya, oke. Kalau misalnya dari Ya, ya. pengenalan teknik ekoprint nih, Mbak Edit, apakah sebenarnya masyarakat Indonesia itu tuh udah tahu belum Mm-mm. sih? Kalau menurut Mbak Edit, teknik ekoprint ini, apakah mereka sudah kenal atau bagi mereka tuh, oh ini tuh saya nggak tahu ini apaan sih, nggak jelas printingnya tuh apa sih ini, nggak kenal gitu. Apakah ada strategi tertentu yang Mbak Edit lakukan untuk Mm. mengenalkan atau memberikan edukasi um, kepada teman-teman kita nih di Indonesia mengenai teknik ekoprint ini? Oke. Eh, Semakin kesini Kak, gitu. Orang Indonesia semakin mengenal apa itu ekoprint, itu semakin banyak. Tetapi bukan berarti tidak ada yang tahu. Itu pasti pada saat saya melakukan pameran, ini apa sih? Pasti ada yang bertanya seperti itu. Nah itu saatnya kita mengedukasi. Ini adalah teknik pencetakan dari bahan-bahan alami. Kemudian saya juga karena memang berawal dari senang craft dan sering menjadi mentor craft bersama Jejaring Craft ya, saya juga merupakan bagian dari Jejaring Craft. Kita juga mengedukasi, men-sharingkan apa yang kita miliki, termasuk salah satunya teknik ekoprint yang kita Teknik bagikan. ekoprintnya Gitu. Itu Kak, dari kenapa? Sorry, hal nggak apa. gimana? Ya, jadi apa namanya? Dari hal kecil itu kita bagikan. Kemudian kadang saya juga secara pribadi sering membagikan produk yang saya buat untuk memperkenalkan itu apa sih gitu. Ini karya saya yang dibuat dari semua bahan-bahan alami loh gitu. Itu yang secara kontinu kami dari mulut ke mulut memperkenalkan sebenarnya ekoprint itu Oke. apa. Kadang juga dengan cara ini Kak, dengan cara menanam bibit tanam-tanaman, itu juga saya sering berada di sekitar mencari gulma dan apa, dicabutin buat apa gitu, diambilin buat apa, ini buat ekoprint. Ekoprint tuh apa Jadi gitu. dari situ jadi Nah ngobrol, dari situ mengedukasi. kita mengedukasi teman-teman di sekitar. Ya. Iya. Ini ada yang Betul. nanya nih, mungkin sekalian menurutku lumayan berhubungan. Apa ada untuk jenis ekoprint Jelas. kebahan kulit apakah kebahan kulit itu tekniknya sama atau tidak dengan kain? Kayaknya itu Masih deh. jelas.
Atau ada perlakuan dan daunnya juga khusus Oke. kalau untuk kulit? Sebenarnya pencetakan dengan di kain dan kulit challenge-nya lebih susah Oh, di gitu kain. ya. Itu saya akui gitu. Tapi iya, di kain itu hampir tercetak sekitar 90% ya kalau misal kita memang sudah paham. Tapi memang challenge yang terbesar adalah pada proses mengkukusannya karena nggak kulit itu kan sensitif gitu, lembut sekali gitu. Nah, itu tidak kita harus tahu suhu kompor pada saat mengkukus gitu, Kak. Nggak boleh terlalu Oh, panas, berarti masih pakai kayak harus kayak dikecilin chef-chef dan harus gitu ya, dipantau mesti pakai terus. meteran gitu kali, medit. Idealnya sih memang Oh, iya ya, diukur oke. gitu. Terus, Idealnya diukur. Tapi kalau itu bisa feeling sendiri sih. oke. Pengen tahu lagi nih, Ya, medit. gimana Kak? Masih Ya, keputus ya? agak sedikit pecah-pecah sih, Mbak Edit. Nanti Iya. mungkin teman-teman bisa lihat karya-karyanya Mbak Edit Mm-mm. di Instagramnya Edit House ya. Nanti di post aja di kolom komen Mbak Edit supaya teman-teman kita bisa ngelihat barang-barang hasil karya Mbak Edit juga di Edit House. Biar bisa tahu gitu printingnya, karena ini sayang banget nih menurutku detailnya jadi nggak gitu kelihatan, gambarnya agak sedikit pecah-pecah nih Mbak Edit. Mungkin nih cuacanya lagi kurang bagus kali. Nggak ingat. Iya ya Kak. Ininya Iya, nggak apa-apa. pecah. Suaranya sih jelas Mbak Edit, jadi Saya. mungkin kita bisa cerita-cerita aja Oh, dulu oke. supaya bisa sharing sama teman-teman. Semenjak pandemi nih, Medit pengen tahu Mm-mm. apakah um, perkembangan tren ekoprint di Indonesia itu tuh semakin besar nggak sih, Medit? Oh, Semakin Kak. semakin ya. Semakin. Justru iya, kalau saya bilang mungkin ya emang benar apa yang dikatakan. Pada saat kita memang disudutkan pada suatu situasi gitu, justru kreativitas itu ternyata makin tercipta ya Kak ya, gitu. Nah, dulu kita nggak pernah terpikir pelatihan dalam bentuk online, tetapi sekarang semuanya juga udah bisa dilakukan dengan online gitu. Kalau dulu kemana mau ikut latihan, mau ikut pelatihan ekoprint segala macam itu harus kita lalui dengan offline gitu. Kalau sekarang semuanya juga bisa dilalui dengan Oh, online. Jadi cukup belajar di rumah, kita melakukan apa, kita explore dan sebagainya. Dan saya sih puji Tuhan bersyukur ya, maksudnya selain bisa melakukan pekerjaan work from home di rumah, juga di sisa-sisa waktu, karena kalau misalnya kerja sehari-hari, nyampe rumah sudah malam, nggak bisa melakukan apa-apa, ini ternyata 2-3 jam setelah after office itu bisa ya berkarya produktif gitu. sekali ya pulang Yang kantor diberi masih bisa keberuntungannya. berkarya lagi. Malah sekarang mungkin banyak yang work from home nih jam yang Iya, biasanya di spend macet-macet di jalan jadi bisa iya bikin benar. teknik ekoprint di rumah ya, Mbak Edit ya. Iya Oke, bersyukur berarti ini banget. bagus banget nih. Betul. Pengen tahu Mbak Edit kendala apa sih yang ditemuin Edit House selama mungkin dari segi produksi kali ya? Ada kesulitannya apa aja sih? Pengen tahu Mhm. biar kita tahu suka dukanya dari teknik ekoprint Eh, ini. Ya itu sebenarnya eh, kalau tadi kita udah sempat ulas ya, bikin sebuah karya itu memang harus pakai bahagia gitu. Tapi ya mungkin karena keterbatasan waktuku untuk membagi antara pekerjaan dan hobi, kemudian mau belajar untuk berbisnis gitu ya, itu kadang ada, kalau orang Jawa bilang kesusu-susu gitu ujungnya. Padahal sebenarnya saat itu kita harus fokus, senang segala macam. Nah, itu kadang yang menjadi kendala Mengolah adalah perasaan ya, moodnya Mbak itu Edit ya. harus punya.
mengelola betul Kayaknya itu itu. problem problem Padahal dorongan desainer ingin, deh, Medit. Terus jadi curhat. oh gitu Kalau ya, makanya saya selalu bilang ke teman-teman, ke tim sama ya saya Kak. itu kalau misalnya harus berkarya tapi udah moodnya udah jelek, memang harus take a break dulu untuk bisa Betul. berkaryanya tuh pasti bisa jadi lebih bagus gitu. Jadi ini mengolah mengolah rasa Hmm. ketika harus berkarya, sedangkan harus juggle ke bagian bisnisnya juga gitu ya, Mbak Edit ya. Oke. Hmm. Pengen tahu apakah Iya betul. join dengan komunitas kreologi itu membantu di bagian situ, Mbak Edit? Pengen tahu nih, jadi kayak biar ada testimoni untuk Pasti Kak. teman-teman sekalian, apa aja sih yang didapat dengan join komunitas kreologi? Oke, saya sih bersyukur ya, maksudnya bisa bisa ikut ambil bagian, bisa berada dalam sebuah komunitas, karena saya ngerasain sih manfaatnya dari saat saya memulai segala hobi itu, memang komunitas itu membantu saya untuk mendapatkan banyak sekali hal baru gitu. Jadi selain dapat teman, dapat jaringan, saya juga dapat berbagai banyak ilmu yang bisa saya dapatkan. Apalagi nih kreologi ya, kreologi dikelola oleh orang-orang expert nih, dan tentunya saya yakin sih banyak sekali manfaatnya meskipun kreologi masih baru, kita berharap bisa menebar jejaring yang lebih luas lagi. Tentunya di tahun 2021 ini kita mengikatkan diri untuk saling berkolaborasi Kak, Oh itu yang iya, paling kunci kolaborasi emang itu. udah paling bener sih ya dengan Karena adanya pandemi ini. Kita emang ya, harus saling gotong royong untuk mendukung industri bersama gitu ya. yes betul. Bener-bener. Karena kita nggak bukan apa-apa Iya, tanpa betul. orang lain. Itu saya sadari itu. Gitu. Jadi kenapa enggak kita saling bahu membahu untuk Indonesia, Wah, keren banget nih Mbak Edit, kayak udah bisa untuk UKM. dijadiin tagline-nya Edit House kayaknya. Oke, pengen tahu dari Mbak Edit mungkin ada pesan untuk pegiat kria di luar sana. Intinya berani untuk selalu mencoba, jangan patah semangat, terus memberikan yang terbaik, berkarya, terus berlatih, terus jangan berhenti untuk belajar. Karena semakin kita mendapatkan banyak ilmu, maksudnya semakin kaya akan ilmu, ternyata ilmu itu bisa dipadu-padankan untuk menjadi sebuah karya yang jauh lebih sempurna dari karya-karya kita yang sebelumnya gitu. Jadi semangat untuk teman-teman crafter, komunitas kreologi, kita satu, kita kolaborasi bersama untuk sebuah sesuatu hal yang positif. Ini teman-teman kalau ada yang mau join komunitas kreologi bisa dilihat linknya, barusan saya pin. Thank you Lisa, udah dikirimin linknya di bit.ly garis miring komunitas kreologi. Di situ teman-teman bisa join komunitas kreologi, bisa ngobrol-ngobrol juga dengan Mbak Edit untuk men-share suka duka dari menjalani UMKM yang sedang dijalankan sekarang selama pandemi, biar kita bisa saling mendukung dan saling membantu ya. Satu sama lain, bagaimana caranya mencari customer atau melancarkan produksi atau mengatur produksi, itu penting banget dalam menjalankan sebuah usaha ya. Meanwhile, you need to stay sane to get creative. Jadi komunitas kreologi ini oke banget. Jadi kita bisa saling sharing supaya nggak gila sendiri ya, Mbak Edit ya kalau nggak. Oke. Jadi untuk teman-teman yang tertarik bergabung komunitas kreologi bisa join melalui link tersebut yang barusan saya pin.
bagi teman-teman yang mungkin terlambat bergabung di IG Live hari ini, dapat melihat lagi tayangannya di IGTV dan channel YouTube Kreologi. Oke, mungkin dari Mbak Edith ada pesan-pesan tambahan? Tetap semangat aja Kak, tetap sehat. Yang penting kita bisa memberikan yang terbaik, terus berkarya. Oke, baiklah Mbak Edith, sama-sama Mbak Edith juga Untuk kreologi semua juga. ini ya, ini kan musim hujan nih, biasa tanaman tumbuhnya makin heboh. Jadi mungkin nanti aku pengen Oh iya lihat benar-benar. di Edit House, nanti mungkin ada guma-guma baru yang bertumbuhan, nanti itu hasil foragingnya Mbak Edith ya, keliling kompleks gitu. Oke, semoga teman-teman mendapatkan insight dari live Instagram kita. Langkah ini adalah bisa memperbesar jaringan untuk kolaborasi ya. Oke, terima kasih Mbak Edith untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Pasti. Sampai ketemu lagi nanti kalau ada kesempatan ya. Oke. Iya Kak Dora. Terima kasih. Terima kasih sudah di-invite. Dadah.